Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan pencipta semesta alam beserta isinya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Al-Khaliq, yaitu yang Maha Pencipta. Dan ciptaan Allah disebut sebagai makhluk. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam jenisnya, semuanya diciptakan dengan begitu indah. Nah, anak-anak, dengan begitu kita harus sering bertadabbur terhadap ciptaan Allah agar dapat menambah keimanan kita. Dengan bertadabbur atau merenung, kita dapat menyadari betapa agungnya kekuasaan Allah dan betapa kecilnya kita sebagai makhluk ciptaannya. Kita juga mendapat perintah loh untuk bertadabbur yang terdapat pada Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20, yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan alam semesta. Salah satunya dibahas pada Quran surah Al-Kahf ayat 38, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta beserta isinya selama 6 masa. Namun, dalam beberapa penafsiran lain disebutkan bahwa alam semesta terbentuk selama 6 hari, 6 tahapan, ataupun 6 periode. Sekarang, mari kita pelajari 6 masa pembentukan alam semesta menurut Islam. Masa yang pertama terdapat kutipan Quran surah An-Nazi'at ayat 27, yang artinya, apakah penciptaanmu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Saat masa ketiadaan ini, alam semesta terbentuk akibat ledakan besar atau dalam dunia barat disebut dengan Big Bang. Ledakan supermasif ini merupakan awal dari terbentuknya ruang dan waktu serta materi. Setelah itu, mulai terbentuk dukhan atau awan debu. Dukhan yang berkondensasi sambil berputar akan memadat sehingga terbentuk unsur hidrogen. Masa kedua, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Quran surah An-Nazi'at ayat 28. Ayat ke-28 dalam surat An-Nazi'at ini menerangkan proses pengembangan dan penyempurnaan alam semesta. Kata meninggikan bangunan bermakna alam semesta mengembang
antar galaksi saling menjauhi, dan langit semakin meninggi. Sedangkan kata menyempurnakan berarti bahwa alam ini tidak langsung terbentuk seutuhnya, namun mengalami proses perubahan yang bertahap. Masa ketiga, terdapat kutipan surah An-Naziat ayat 29 yang artinya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Pada masa ketiga ini terbentuk matahari yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan bumi berputar pada porosnya, sehingga terjadi perubahan siang dan malam. Sesuai dengan arti dari kalimat, dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa keempat, dan setelah itu bumi dia hamparkan. Quran Surah An-Naziat ayat ke-30. Daratan bumi muncul pada fase keempat ini. Berjuta tahun yang lalu, saat terjadi tubrukan antara sebuah komet dengan matahari, sebagian masa matahari terpental jauh keluar. Masa yang terpental ini nantinya akan berubah menjadi planet-planet. Salah satunya adalah planet bumi. Masa kelima, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Quran Surah An-Naziat ayat 31. Dalam tahapan kelima ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada kondisi bumi. Dari semula di mana bumi tak berair, berubah menjadi ada air. Air di bumi bersumber dari komet yang menghantam bumi. Kandungan hidrogen dalam komet bereaksi ketika bertumbukan dengan unsur-unsur yang ada di bumi, sehingga menghasilkan uap. Uap inilah yang turun ke bumi sebagai hujan. Masa keenam, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Quran Surah An-Naziat ayat 32. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Quran Surah An-Naziat ayat 33. Pada masa terakhir ini, gunung-gunung dipancangkan. Artinya, gunung baru terbentuk setelah daratan tercipta, pembentukan air, dan tumbuhnya tanaman. Gunung mempunyai akar di dalam tanah yang disebut sebagai pasak, sedangkan fungsi gunung untuk menyeimbangkan kerak bumi dan mencegah goyangnya tanah. Setelah gunung terbentuk, barulah hewan dan manusia diciptakan.